bersyukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita bisa ada dan bersama dalam Zoom kali ini. Untuk itu, terima kasih untuk kesempatan yang diperoleh. Nah, di mana pada Zoom kali ini saya akan membahas makalah atau materi fisika statistik, di mana yang judul makalah saya yaitu makna suhu sebagai statistik kecepatan molekul. Di sini judul saya yang bertujuan terlebih khususnya memiliki tujuan di mana menunjukkan bahwa suhu itu merupakan ukuran statistik energi kinetik rata-rata molekul. Tanpa memperpanjang kata, kita mulai saja ya. Di mana suhu tidak hanya bermakna sebagai ukuran panas atau dingin, tetapi memiliki makna mikroskopik dalam fisika statistik. Ini suhu dipahami sebagai ukuran statistik energi kinetik rata-rata molekul. Nah, yang menyusun suatu sistem. Sehingga di sini saya mengambil latar belakang di mana pada bagian latar belakang dijelaskan bahwa dalam kehidupan sehari-hari suhu umumnya dipahami secara makroskopis ya, melalui alat ukur seperti itu termometer, tanpa mengetahui makna fisiknya secara mendalam. Jadi, fisika statistik dan teori kinetik gas ini memberikan sudut pandang baru dengan meninjau suhu dari tingkat molekul. Nah, di mana materi terdiri dari partikel yang bergerak acak. Oleh karena itu, suhu tidak lagi dipandang sebagai besaran empiris semata, melainkan sebagai hasil rata-rata statistik dari energi kinetik molekul. Sehingga pemahaman ini penting bagi kita sebagai mahasiswa fisika karena menjadi dasar bagi kajian termodinamika dan fisika modern. Nah, kemudian kita lanjut pada pembahasan, yaitu sebagai tujuan kita pada kali ini. Nah, pembahasan kita ada 5, di mana yang pertama itu konsep suhu dalam fisika statistik. Nah, di sini kita mulai saja ya dari pembahasan pertama, di mana secara mikroskopik suhu didefinisikan sebagai besaran yang menentukan arah perpindahan kalor. Nah, dua sistem dikatakan berada dalam kesetimbangan termal apabila keduanya memiliki massa suhu yang sama. Nah, sebagaimana dinyatakan dalam hukum nol termodinamika, definisi ini bersifat operasional dan tidak secara langsung menjelaskan asal-usul fisiknya. Nah, untuk memahami makna suhu yang lebih mendasar, diperlukan pendekatan mikroskopik. Nah, dalam pendekatan ini, sistem fisik dianggap tersusun atas sejumlah besar partikel yang bergerak secara acak. Sifat makroskopik sistem termasuk suhu muncul sebagai hasil rata-rata dari perilaku partikel-partikel tersebut. Nah, sehingga partikel-partikel muncul sebagai hasil rata-rata statistik dari partikel-partikel tersebut. Nah, untuk itu kita lanjut pada teori kinetik gas. Nah, di mana teori kinetik gas ini merupakan model sederhana ya yang sangat efektif untuk menjelaskan hubungan antara besaran makroskopik dan mikroskopik. Dalam teori ini, gas ideal dianggap tersusun atas molekul-molekul titik yang bergerak bebas dan saling bertumbukan secara elastik. Nah, tekanan gas ini dapat dijelaskan sebagai akibat tumbukan molekul dengan dinding wadah. Dari analisis mekanik klasik, tekanan dalam dituliskan sebagai P sama dengan 1/3 NmP. Nah, dari persamaan yang ada di mana P itu ada tekanan gas, sedangkan N itu jumlah molekul gas, M itu massa satu molekul gas, V
V itu volume wadah, sedangkan V kuadrat itu rata-rata kuadrat kecepatan. Jadi di mana persamaan itu yaitu tekanan gas sama dengan 1/3 dikali jumlah molekul, kemudian dikali satu molekul, dikali massa satu molekul dibagi dengan volume, kemudian dikali dengan rata-rata dari kuadrat kecepatan molekul. Nah, jadi tekanan gas ini ditentukan oleh jumlah molekul, massa molekul, serta seberapa cepat molekul bergerak secara rata-rata. Nah, kemudian ada persamaan gas ideal, di mana tekanan dikali dengan volume sama dengan jumlah molekul dikali dengan konstanta Boltzmann dan dikalikan dengan suhu mutlak. Nah, kedua ruas persamaan menyatakan bahwa tekanan gas sehingga dapat disamakan. Kemudian persamaan energi kinetik rata-rata molekul, di mana persamaan ini 1/2 dikali dengan massa molekul dengan rata-rata kuadrat kecepatan molekul sama dengan 3/2 dikalikan konstanta Boltzmann dan dikalikan dengan suhu mutlak. Nah, energi kinetik rata-rata molekul gas sebanding dengan suhu. Jadi yang energi kinetik gas rata-rata molekul gas sebanding dengan suhu, sesuai pembuktian yang sudah kita bahas tadi. Oke, kita lanjut pada pembahasan yang ketiga, di mana energi kinetik dan kecepatan molekul. Nah, pada bahasa ini di mana persamaannya IK sama dengan 3/2 kT, atau di mana energi kinetik rata-rata molekul sama dengan 3/2 konstanta Boltzmann dikalikan suhu mutlak. Nah, ini adalah inti fisika statistik tentang suhu. Nah, dari persamaan di atas itu merupakan inti dari fisika statistik tentang suhu. Sehingga dari hasil ini menegaskan bahwa suhu merupakan ukuran langsung dari energi kinetik rata-rata molekul. Oke, kita lanjut pada pembahasan kita yang keempat selanjutnya, di mana distribusi kecepatan Maxwell-Boltzmann. Nah, dalam gas ideal yang berada dalam kesetimbangan termal, kecepatan molekul mengikuti distribusi Maxwell-Boltzmann, di mana distribusi ini menyatakan bahwa peluang molekul memiliki kecepatan tertentu bergantung pada suhu sistem. Nah, fungsi distribusi kecepatan molekul dapat diberikan oleh persamaan sebagai berikut, di mana F kali V sama dengan 4V kali M per 2V 3/2. Nah, di mana F itu atau fungsi dari volume sama dengan 4V dikalikan dengan massa per 2V konstanta sekali suhu mutlak yang dipangkatkan 3/2, kemudian dikalikan V kuadrat dan dikalikan eksponensial dari negatif M kali V kuadrat dibagi 2 kali KT. Nah, mungkin kecepatan paling mungkin di mana dari persamaan tersebut, di mana kecepatan paling mungkin sama dengan akar kuadrat dari 2 konstanta Boltzmann dikali suhu dibagi dengan massa molekul. Nah, kecepatan rata-rata molekul bisa dalam persamaan di mana kecepatan rata-rata sama dengan akar dari kuadrat dari 8 konstanta Maxwell dikali dengan suhu mutlak dibagi dengan Vm. Nah, dengan rumus terdapat rumus juga di mana kecepatan sama dengan
akar kuadrat rata-rata atau rumus sama dengan akar kuadrat dari 3 konstanta. Nah, dari sini kita melihat distribusi terlihat bahwa suhu menentukan bentuk distribusi kecepatan pada suhu yang lebih tinggi. Nah, hal ini memperkuat makna suhu sebagai besaran statistik karena suhu tidak mengontrol kecepatan satu molekul tertentu, melainkan keseluruhan distribusi kecepatan molekul dalam sistem. Jadi dari sini kita ketahui bahwa suhu itu berperan penting. Suhu itu sebagai besaran statistik. Nah, kemudian kita lanjut pada pembahasan selanjutnya di mana suhu sebagai besaran statistik. Oke. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, jelas bahwa suhu bukanlah besaran mikroskopis individu, melainkan besaran statistik. Nah, suhu dapat didefinisikan untuk satu molekul tunggal, tetapi hanya bermakna untuk sistem dengan jumlah partikel yang sangat besar. Oke, suhu muncul sebagai parameter statistik yang berhubungan deskripsi mikroskopis atau kecepatan dan energi molekul. Nah, dengan distribusi makroskopik atau tekanan, volume, dan energi, dengan demikian suhu dapat dipahami sebagai ukuran statistik energi kinetik rata-rata molekul yang secara langsung berkaitan dengan statistik kecepatan molekul. Nah, di sini kemudian kemudian saya menyimpulkan bagaimana berdasarkan pemahaman yang telah kita lakukan tadi, dapat kita simpulkan bahwa suhu itu memiliki makna mikroskopik yang berkaitan dengan gerak asak molekul. Nah, dalam teori kinetik gas, suhu berbanding lurus dengan energi translasi rata-rata molekul. Nah, distribusi kecepatan Maxwell-Boltzmann ini menunjukkan bahwa suhu mengatur statistik kecepatan molekul dalam suatu sistem. Nah, dengan demikian, suhu ini merupakan ukuran statistik energi kinetik rata-rata molekul dan bukan sekedar besaran empiris makroskopis. Nah, sekian mungkin saran makalah ini masih terbatas pada pembahasan gas ideal dan pendekatan klasik. Nah, untuk pengembangan lebih lanjut disarankan agar pembahasan diperluas ke sistem kuantum seperti gas Bose dan Fermi serta penerapan konsep suhu dalam fisika zat padat dan sistem fisika modern lainnya. Nah, demikian presentasi saya. Mohon maaf jika ada penyalaan kata ataupun pada persamaan mungkin kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Demikian presentasi saya, sampai jumpa di presentasi berikutnya. Saya Alfred Umbuliko diucapkan terima kasih.